banyak pihak, terutama mereka yang pernah mengalami zaman Orde Baru mengatakan, atau misalnya salah satu tweetnya putra Pak Harto mengatakan butuh waktu 25 tahun untuk Pak Harto untuk mengangkat Mbak Tutut sebagai menteri. Tapi cuma butuh hanya 5 tahun untuk mengangkat Gibran menjadi salah satu calon wakil wali kota. Jadi apa bedanya Orde Baru dengan zaman reformasi? Sebagai aktivis yang mengawali reformasi, apa yang bisa Anda bela dengan praktek seperti ini yang tidak beda dengan Orde Baru? Perbedaan paling mendasar dengan Orde Baru adalah bahwa sekarang kecerdasan masyarakat meningkat, kedua media yang independen sebagai kontrol. Sebentar, kalau Jadi Anda katakan ini, kecerdasan meningkat, maksudnya kecerdasan kita di masa Orde Baru tidak sama dengan... jelas dong. Maksudnya kita kurang cerdas waktu di Orde Baru? Bukan, yang cerdas itu yang melawan Orde Baru. Oh, yang membela Orde Baru pasti nggak cerdas. Karena tadi Anda bilang Gitu masyarakat sekarang lebih cerdas dari zaman maksudnya Orde begini, Baru. Mbak Rosi, demokrasi ini membuat semuanya serba terbuka. Ada sosial media, ada media. Mungkin dulu Orde Baru kita diskusi begini aja udah digerebek. Sekarang kita bisa membicarakan anak presiden secara terbuka dan apa adanya. Paling tidak itu yang paling tidak membedakan. Itu kan membedakan politik Orde Baru dan demokratisasi yang kita belajar 22 tahun pasca reformasi 98. Nah, demokrasi itu kan achievement. Sesuatu diperoleh achievement. Pak Jokowi ini juga ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa sesuatu itu harus dicapai. Kita harus bersyukur bahwa Mas Gibran mau menjadi wali kota Solo. Kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena apa? Karena masyarakat Solo punya harapan baru. Kita punya tokoh pemimpin masa depan, pemimpin rakyat yang baru. Biar aja kita uji Mas Gibran. Saya yakin dengan gaya kepemimpinan Mas Gibran ini, kalau dia sukses dia akan menjadi harapan baru bagi terutama di dalam generasi yang mengatakan politik. bahwa kita harus bersyukur bahwa ini harapan baru untuk Solo, itu Anda atau Pak Presiden? Masyarakat Solo kita bisa lihat. Tanya saja masyarakat Solo nanti. Ini kayak narasi 2014, Mbak Rosi. Loh, bukan. Apa itu narasi? Harapan baru. Iya dong, kita Tapi saya mau tanya, Ntar dulu, nanti belum ada nggak praktek yang sama sesungguhnya terulang dari zaman Orde Baru? Apa bedanya dulu reformasi karena kita ingin menyudahi praktek politik nepotisme, kronisme? Apakah ada bedanya sekarang? Ada bedanya. Kan kalau kita ngomong politik dinasti memang sejarahnya ya berakar dari sistem tradisional yang dia muncul dalam wujud politik patrimonial. Ya, penunjukan langsung gitu ya, hubungan kekeluargaan berdasarkan genealogi yang tadi disebut sama Pak Budi. Nah, tapi kemudian di era reformasi dia berubah wujud menjadi neopatrimonialisme. Neopatrimonial. Ya, artinya apa? Tidak lagi lewat penunjukan langsung seperti dulu. Iya, betul. Tapi memanfaatkan jalur-jalur prosedur. Ya, salah satunya adalah elektoral gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Ketika proses elektoral ya dimanfaatkan untuk melanggengkan dinasti politik. Makanya kita sebut sebagai neopatrimonial. Nah, inilah potret politik kita pasca reformasi gitu ya, terutama di tingkat lokal. Harus dibayar dari harga demokrasi. Ini Mbak Rosi, Mbak Tutut itu diangkat menjadi menteri yang kebetulan presidennya bapaknya. Ya. Bukan dipilih oleh rakyat. Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat. Jadi bagaimana kita bisa menyamakan ini kan bukan apple to apple. Ini diangkat oleh bapaknya presiden, ngangkat anaknya jadi menteri. Ini dipilih oleh rakyat. Gitu loh. Dipilih oleh rakyat. Jadi yang nanti akan dipilih. Ini salah satu akan dipilih oleh kemungkinan satu-satunya. Jadi kita yang disebut politik dinasti ini tanya warga Solo. Tapi nggak apa-apa ya, begitu loh. Bung Budi. Jadi ada anak putranya, ada menantu dan juga ada ipar, itu nggak apa-apa. Kan nanti rakyat akan memilih. Saya mau ngomong agak secara singkat menggambarkan politik demokrasi di dunia. Di Asia Tenggara muncul generasi Aquino. Dari mulai Aquino, Corazon Aquino sampai Benigno Aquino. 3 generasi. Di Singapura ada Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong. Di India ada Gandhi. Keluarga Gandhi. Di Eropa muncul di Amerika yang pertama kali muncul dari anaknya adalah John Quincy Adams. Itu presiden Amerika ke-6 yang merupakan anak John Adams, presiden Amerika kedua. Jadi begini loh maksud saya. Kita ini, saya juga bisa memahami maksud saya kesinisan, kekritisan dari teman-teman atau masyarakat sipil terhadap politik dinasti. Terutama yang di daerah dan di lain-lain. Karena pada prakteknya kok banyak
politik dinasti yang bermasalah. Oke. Nah, Saya mau masuk tetapi ke- saya juga mau lihat sebenarnya juga banyak yang bagus. Kayak Bush Junior lebih bagus dari bapaknya, Bush.